Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Sukari Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, hati memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi dirinya sendiri. Namun ada beberapa faktor utama yang dapat menghambat proses ini. Apa saja itu dan bagaimana cara merawat hati? Simak laporan berikut ini. Hati berperan penting dalam menjaga keseimbangan metabolisme dan detoksifikasi racun dalam tubuh. Meskipun hati dapat memulihkan dirinya sendiri, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat proses regenerasi, sehingga memicu kerusakan berat yang tidak dapat dipulihkan sendiri oleh hati. Menurut konsultan gastroenteropatologi Dr. Rini R. Bahtiar SPPD KGH Mars Finasim, penyebab utama kerusakan hati adalah infeksi virus, seperti hepatitis B dan C. Konsumsi alkohol berlebihan, pola makan tinggi lemak, serta paparan obat-obatan yang merugikan. Hati itu bisa rusak dengan berbagai faktor, ya, mulai dari virus, bisa ya. Perlemakan hati itu sendiri juga bisa membuat hati rusak. Kemudian pola hidup yang tidak sehat, ya, itu bisa menyebabkan hati rusak. Nah, kemampuan hati beregenerasi itu dimiliki oleh hati sebagai organ yang ajaib, ya, karena bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi adanya kerusakan, maka hati akan memperbaiki dirinya, meregenerasi dirinya menjadi kembali ke jaringan yang normal. Tidak hanya itu, penumpukan lemak di hati atau yang dikenal sebagai fatty liver juga dapat menghambat proses regenerasi. Kondisi ini seringkali dipicu oleh gaya hidup sedentari dan konsumsi makanan olahan yang tinggi kolesterol. Disebutkan dokter ini, paparan obat-obatan tertentu, seperti obat pereda nyeri atau antibiotik yang dikonsumsi tanpa pengawasan, dapat merusak sel hati secara bertahap. Hal ini dapat meningkatkan risiko fibrosis atau jaringan parut di hati yang lambat laun menghambat kemampuan regenerasinya. Dokter ini menambahkan, meskipun hati memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri, namun tanpa perawatan yang tepat, kerusakan pada organ ini bisa menjadi fatal. Deteksi dini, pola hidup sehat, dan pengawasan konsumsi obat-obatan adalah kunci untuk mempertahankan kesehatan hati. Feni Septian Samuel, Unhas TV. Pemirsa, makanan khas Sunda seblak banyak digemari generasi Z karena rasa pedas dan gurihnya. Namun apakah makanan ini mengandung nilai gizi? Berikut penjelasan akademisi Unhas. Banyak dari kalian yang sudah tidak asing lagi dengan jajanan seblak, yang menjadi salah satu jajanan viral dan favorit di kalangan Gen Z. Seblak dikenal dengan rasanya yang pedas dan gurih, menjadikannya cemilan yang banyak digemari. Namun pertanyaan yang muncul adalah, seberapa sehatkah seblak jika dikonsumsi secara rutin? Menurut dosen gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Andi Imam Arundana Tahir SGZ MPH, makanan pedas seperti seblak ternyata memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi, berkat penggunaan cabai sebagai salah satu bahan utama. Ya, perlu mungkin masyarakat juga diinformasikan terkait makanan-makanan yang pedas. Jadi mungkin saya bahas secara umum dulu ya, bukan hanya seblak. Tapi makanan-makanan yang pedas itu pada dasarnya cukup menyehatkan. Kenapa? Karena di dalam makanan yang memiliki kandungan cabai itu cukup banyak, punya kadar antioksidan yang cukup tinggi. Nah, di dalam cabai itu yang memberikan rasa pedas itu mampu menekan nafsu makan, lalu kemudian baik untuk jantung, lalu kemudian juga baik untuk penderita diabetes. Jadi pada dasarnya cukup menyehatkan jadi makanan yang pedas-pedas itu. Meski demikian, Andi Imam Arundana juga mengingatkan bahwa kandungan kalori dalam seblak cukup signifikan. Seblak dengan bahan dasar kerupuk mengandung sekitar 260 hingga 300 kalori per porsi, dengan 150 hingga 200 kalori berasal dari kerupuk sebagai bahan utamanya. Kalau saya lihat di resep seblak itu ya, beberapa kandungan gizinya itu berasal dari kerupuknya ya.
Jadi zat gizi utamanya itu berasal dari kerupuk karena itu yang ingredient utamanya. Nah, dari kerupuk itu kisaran 150 sampai 200 kilokalori dan ya lemaknya juga cukup tinggi. Untuk menjadikan seblak lebih bergizi, Andi Imam Marudana menyarankan agar menambahkan sayur untuk dikombinasikan agar ada tambahan serat yang penting untuk pencernaan dan kesehatan tubuh. Selain itu, jika ditambahkan seafood, tetap penting untuk mengonsumsi seblak dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Ia menyebut jika ingin mengurangi kandungan lemak, maka dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah kerupuk dan minyaknya. Andi Imam pun memberikan beberapa tips dalam mengonsumsi seblak. Di antaranya, jangan menjadikan seblak sebagai makanan utama setiap hari. Sesekali mengonsumsi seblak sebagai alternatif makan siang atau malam dan menambahkan sayuran sebagai sumber serat. Seblak bisa menjadi pilihan cemilan yang menyenangkan. Tetapi seperti semua makanan lainnya, konsumsilah dengan bijak dan seimbang. Jangan lupa untuk tetap menjaga pola makan yang sehat dengan memperbanyak sayuran serta mengatur porsi sesuai kebutuhan tubuh. Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Sejumlah desainer yang pernah ikut serta dalam pegelaran busana Indonesia Now di New York Fashion Week protes di media sosial menyebut adanya mismanajemen dan kerugian uang. Tim VOA mengonfirmasi ke sejumlah desainer dan juga pengelola Indonesia Now terkait polemik ini. Selengkapnya laporan produser VOA Naratama di New York. Sejumlah desainer peserta Indonesia Now dalam ajang New York Fashion Week The Show protes kepada pengelola. Akan mengikuti ajang New York. Fitri Sahuteru, salah satu peserta Indonesia Now 2024 lalu, video komplainnya terkait penyelenggaraan Indonesia Now menjadi polemik yang sempat ramaikan media sosial. Kak Fitri harus tahu apa, saya bilang gitu. Ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Karena kalau kita tidak membantu Eski, besok show nggak akan terjadi. Saya mengumpulkan, kalian punya cash berapa, tolong berikan ke saya, kita kumpulkan di meja makan dengan harapan Eski bisa menyelesaikan kewajiban dia sebelum show. Kalau nggak salah kurang lebih 10.000 atau 13.000 waktu itu saya dan teman-teman kasih ke Eski pagi itu. Ternyata masalahnya nggak sampai di situ aja. Saya minta kawan saya menemani Eski untuk bayar gedung dan lain-lain, ternyata masih ada yang belum dibayar. Keluhan dugaan mismanagement juga datang dari brand Lisa Ju. Yang paling parah itu menurut saya fittingnya. Ketika fitting juga itu banyak banget modelnya yang saya harus cobain baju segala macam, tes segala macam, dan itu ukuran tuh berbeda sama yang mereka kirimkan sebelumnya. Indonesia Now berlangsung 2 kali 1 tahun sejak 2018. Telah membawa berbagai karya desainer papan atas tanah air melantai di Catwalk New York. Mulai dari Ivan Gunawan, Didit Maulana, Gea Panggabean, hingga Merdi Sihombing. Kepada VOA, Merdi ceritakan pengalamannya. Begitu kita lihat, ini kok datangnya orang Indonesia semua ya, gitu loh. Medianya juga media Indonesia. Lo tuh mau ngapain ya jauh-jauh ke New York ini dengan katanya menjual fashion Indonesia ke global. Kalau begini sih bukan ya. Yang menjadi masalah adalah munculnya berbagai macam isu polemik berkepanjangan di sosial media. Di YouTube, di Instagram, dan juga di grup WhatsApp. Semuanya saling debat, saling sanggah, saling memberikan informasi. Sehingga publik jadi bertanya-tanya, ini mana yang benar, mana yang salah. Topiknya hanya satu, Indonesia Now di New York Fashion Week The Show. Tim VOA berhasil mengkonfirmasi langsung kepada pendiri dan pengelola Indonesia Now di New York, Dina Barber yang biasa disapa Eski. Kalau boleh tahu itu biayanya berapa sih Ki untuk bisa masuk situ? Minimal banget itu kita harus keluar itu 150.000. 150.000 untuk satu show. Satu show. Ya. Memang kan harusnya pembiayaan ini tanggung jawab desainer ya, gitu. Atau mungkin pemerintah. Kerjaan fashion itu tuh harus punya passion. Kalau di industri fashion nggak punya passion, itu pasti udah nyerah dari kapan juga gitu loh. Dan saya pun membantu desainer untuk mencarikan funding. Jadi perannya Eski di sini apa? Itu dia. Perannya apa sih sebenarnya? Perannya apa sih sebagai apa? Sebagai event organizer. Event organizer. Sebagai apa lagi? Fashion consultant. Konsulat Jenderal RI di New York,
keluarkan imbauan terkait polemik ini. Kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia dan diaspora Indonesia juga agar dalam mengikuti event-event di luar negeri selalu berhati-hati. Dari New York, Naratama dan Randy Wicaksana, VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.